Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai ragam bahasa. Dan dalam tema ini saya mengangkat judul Ragam Bahasa di Kalangan Remaja. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dimas Galia Jedwinarta. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Hubungan Masyarakat, Angkatan 2021, dan saya berasal dari Kampus Esa Unggul Citra Raya. Sebelum memulai materi, saya akan menjelaskan apa saja yang akan dipresentasikan. Yang pertama, ada pengertian, yaitu pengertian dari ragam bahasa itu sendiri. Lalu yang kedua, ada bentuk-bentuk, yaitu apa saja bentuk-bentuk ragam bahasa yang ada di kalangan remaja. Dan yang terakhir, pengaruh atau dampak apa saja yang terjadi pada bahasa Indonesia saat ini. Bahasa sendiri merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sedangkan ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa. Sesuai dengan caranya, ragam bahasa terdiri dari ragam lisan, tulisan, dan ujaran. Ragam tulisan merupakan bentuk ragam bahasa yang penuangannya perlu juga didukung oleh kemampuan menyampaikan ujaran dalam ragam lisan. Artinya, seseorang yang mengucapkan suatu konsep sebaiknya diiringi dengan kemampuan menuangkan dalam gagasan tulis, meskipun hal itu tidak mutlak. Lalu, adapun pengertian ragam bahasa dari para ahli. Contohnya seperti Bachman. Menurutnya, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicaraan. Lalu, Dendi Sugono juga berkata bahwa sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tak baku. Dalam situasi resmi seperti di sekolah, di kantor, atau di dalam pertemuan resmi digunakan bahasa baku. Sebaliknya, dalam situasi tak resmi seperti di rumah, di taman, di pasar, kita tidak dituntut menggunakan bahasa baku. Dan adapun menurut Fishman, yaitu suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi anutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Dalam pada itu yang perlu diperhatikan ialah kaidah tentang norma yang berlaku yang berkaitan dengan latar belakang pembicaraan atau situasi pembicaraan, pelaku bicara, dan topik pembicaraan. Jadi itu dia macam-macam pengertian ragam bahasa menurut para ahli. Bentuk-bentuk ragam bahasa di kalangan remaja ada 3 macam, yaitu yang pertama ada bahasa gaul. Bahasa gaul merupakan salah satu cabang dari bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk pergaulan. Istilah ini mulai muncul pada akhir tahun 1980-an. Ragam bahasa gaul remaja memiliki ciri khusus, yaitu singkat, lincah, dan kreatif. Kata-kata yang digunakan pun cenderung lebih pendek, sementara kata yang agak panjang akan diperpendek melalui proses morfologi atau menggantinya dengan kata yang lebih pendek. Contohnya, seperti kata baper, yaitu kepanjangan dari bawa perasaan. Kemudian, bahasa asing. Contohnya seperti bahasa Inggris. Sebenarnya kosakata gaul yang merupakan bahasa Inggris tersebut tidak dapat dijelaskan kaidah morfologisnya, karena makna dari kosakata gaul tersebut sama dengan makna yang sesungguhnya. Contohnya seperti friendzone, literally, basically, to be honest, relationship goals. Itu semua memiliki arti yang sama seperti bahasa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu bahasa umpatan. Umpatan sendiri merupakan contoh dari kata-kata yang mempunyai nilai rasa rendah dan berkesan kotor menurut banyak masyarakat. Dalam perkembangannya, kata umpatan selain diucapkan untuk mengungkapkan emosi kemarahan, juga digunakan sebagai ekspresi yang lain, seperti ketika takjub dan terkejut. Adapun pengaruh atau dampak dari macam ragam bahasa di kalangan remaja terhadap bahasa Indonesia saat ini. Seiring dengan munculnya bentuk-bentuk ragam bahasa di kalangan remaja, banyak sekali dampak atau pengaruh yang ditimbulkan terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Seperti yang dikatakan Arum Putri, bahwa penyebab banyaknya penggunaan bahasa gaul saat ini karena kurangnya rasa cinta mereka terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Banyak sekali dampak atau pengaruh yang ditimbulkan dari maraknya macam atau bentuk bahasa di kalangan remaja saat ini terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Contohnya seperti
Eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Aktivitas berbahasa sangat erat kaitannya dengan budaya sebuah generasi. Jika generasi negeri ini yang tenggelam dalam pudara bahasa Indonesia yang lebih dalam, mungkin bahasa Indonesia akan semakin goyah dalam memanggul bebannya sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa. Lalu yang kedua, menurunnya derajat bahasa Indonesia. Karena maraknya bahasa yang ada di kalangan remaja saat ini membuat bahasa Indonesia semakin pudar, bahkan dianggap kuno di mata remaja, dan juga menyebabkan turunnya derajat bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Penggunaan ragam bahasa kekinian di kalangan remaja saat ini pertanda semakin buruknya kemampuan berbahasa generasi muda zaman sekarang. Sehingga tidak dapat dipungkiri, suatu saat bahasa Indonesia bisa hilang karena tergeser oleh bahasa gaul di masa yang akan datang. Jadi itu dia ragam bahasa yang ada di kalangan remaja saat ini. Dan dapat kita simpulkan bahwa ragam bahasa ini timbul karena latar belakang budaya, sejarah, ataupun letak geografis. Akibatnya muncul berbagai variasi bahasa Indonesia. Luntur atau hilangnya penggunaan bahasa Indonesia dikarenakan kurangnya kesadaran dalam diri untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan dalam menyampaikan materi ataupun dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.